ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وشيخنا معلمين في الدين ونحو خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المالباري وأصوله وفروعه ثم إلى روح guru Marzuki bin Mirsad وإلى روح Mutahhir bin Ja'man وإلى روح guru Saleh bin Ki Haji Mursalim ثم إلى روح Ki Haji Jani bin Asik ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن bin Ahmad Baharun وإلى روح سيد الوالد الحبيب
Syahid bin Salim Al-Attas, summa ila ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, wa ila ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, summa ila ruhi Guru Abdul Wahhab bin Abdullah, wa ila ruhi Guru Abdul Mu'ti bin Muhammad Sa'id, summa ila ruhi Guru Abdul Qadir bin Mujimi, wa ila ruhi Ustaz Ubaidillah bin Narim Ustaz Ubaidillah bin Narim, summa ila ruhi Ustaz Al-Ustaz Ustaz Kemin, Ustaz Ranta bin Ustaz Aminullah bin Ranta, summa ila ruhi Ustaz Abdul Muiz bin Rahijan, wa ila ruhi Ustaz Muhammad Naih bin Laif, summa ila ruhi Ustaz Marhum Haji Abdul Ghafur bin Haji Antijan, wa usulihim wa furu'ihim, wa ila ruhil marhumin wal marhumat, khususan Ummi Haji Siti Marwiyah, Haji Abu Hadi Haji Abu Salam, Haji Musa bin Mu'in, Haji Aminah binti Jabar, usulihim wa furu'ihim, an Allah Ta'ala yu'li darajatihim fil jannah, amin, wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim, wa ila hadratin nabiy. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril wahmi, waftah alaina bi ma'rifatil ilmi, wa hassin akhlaqana bil ilmi, wa sahhil lana abwaaba fadlika, wansur alaina min khaba'i rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid darain amin. Muqaddimah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'aini ala tafaqquhi fid din. Man iftarahu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudakhiluna darul juludi, wa asyhadu anna khulud darul khuludi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihi ma yaumal ma'adi. Wa ba'du fahada sa'fun mufidun ala kitabi musama bi qiratil aini bi muhimmatil dini, yubayyinu murada wa yutammimu mufada wa yuhassilul maqasida wa yubrizul fawaida wa samaituhu bi fathil mu'ini bi syar'il quratil aini bi muhimmatid dini, wa ana as'alullahal karimal manana ya ummal intifa'a bihi lil khassati wa amati minal ikhwani wa yuskinani bihil firdausa fid daril amani innahu akramul karimin wa arhamur rahimin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Mukaddimah dulu kan? Iya, kitab langsung masuk bab nggak boleh. Mau pengarang mukaddimah dulu. Kalau mau kelar langsung aja belak-belak ke dakwah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengarang ini kitab memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Segala puji hanya kepada Allah, Zat yang maha membuka segala rahmat, dan Zat yang maha memberi, dan Zat yang maha mu'in, membantu, menolong, ala tafaqquhi, untuk memahami fiddin, di dalam urusan agama. Man ikhtarahu, untuk memberi pemahaman di dalam urusan agama kepada siapa? Kepada orang yang Allah pilih, Allah khususkan, Allah yang pilih, minal ibad, dari segala hamba-hamba Allah. Setelah bismillah, setelah alhamdulillah, kemudian bersyahadat, wa asyhadu an la ilaha illallahu syahadatan tudkhiluna darul khulud, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah, sebagai syahadat, yang mana syahadat ini bisa memasukkan kita ke dalam rumah yang abadi, surga. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku juga bersaksi bahwasanya junjungan kita Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu, beliau adalah hamba-Nya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, sahibul maqamil mahmud, manusia yang memiliki maqam yang terpuji. Sallallahu wasallam alaih, semoga Allah memberi rahmat, salawat maknanya rahmat, wasallama, dan Allah memberikan kesejahteraan, alaihi, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, wa ala alih, sama, semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada para sahabatnya, salatan wa salaman, dengan salawat dan dengan salam, afuzu bihima, aku akan memperoleh dengan salawat dan salam, apa memperoleh? Nanti memperoleh keberuntungan, yaumal ma'ad, di hari kiamat. Kita baca salawat Nabi, kita dapat keberuntungan, walaupun doanya buat Nabi, cipretannya buat kita. Ini pengarang biasa, pengarang kitab dengan buka bismillah dan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah basmalah, bismillah dan salawat, fahadha syarhun mufidun, maka ini adalah kitab syarah. Syarah adalah kitab penjelasan, penjabaran, mufidun, yang bermanfaat, ala kitabi, yang bermanfaat, yang menjelaskan dari kitabku, al-musamma, yang dinamakan bi Qurratil Aini, nama kitabnya Qurratil Aini bi Muhimmatid Dini, yaitu yang mengurusi segala urusan-urusan yang penting di dalam agama. Kitab ini namanya Fathul Mu'in, tapi maksudnya ini kitab ini menjelaskan kitab Qurratul Ain. Nah, nanti di dalam kurung, yang ada di dalam kurung dalam kitab nih namanya kitab Qurratul Ain, di luar kurung namanya kitab Fathul. Jadi kitab Fathul Mu'in ini namanya syarah, menjelaskan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Nama kitabnya yang dijabarin lagi. Yubayyinul murada, yang menerangkan oleh syarah ini akan maksud dan beberapa maksud. Wa yutamimul mafada, dan menyempurnakan syarah ini akan segala manfaat. Wa yuhassilul maqasida, dan juga mewujudkan syarah ini, kitab ini, akan segala tujuan. Wa yubrizul fawaida, dan menzahirkan kitab ini akan segala manfaat. Wa sammaituhu, lalu aku namai kitab ini bi Fathil Mu'ini, dengan nama Fathil Mu'in, bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatid Din, untuk menjelaskan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din.
Wa ana as'alullah al-karim, dan aku senantiasa mohon kepada Allah al-karima, zat yang maha mulia, al-mannana, zat yang maha memberi ayya umma, memohon apa? Ayya ummal intifa'a bihi, agar kitab ini, dengan kitab ini memberi manfaat secara menyeluruh, secara merata, menyeluruh, lil khassah, untuk orang-orang yang pintar, wal ammah, dan orang-orang yang bodoh, minal ikhwan, daripada saudara-saudara. Wa ayyuskinani, dan aku memohon kepada Allah agar Allah yuskinani, menempatkan aku bihi, dengan asbab kitab ini, al-firdausa, ke dalam surga firdaus, fi daril aman, surga yang aman sentosa, annahu akramu karimin, bahwasanya Allah itu zat yang maha pemurah, warhamu rahimin, dan zat yang maha penyayang. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kitab yang dalam kurung ini namanya kitab apa? Qurratul Ain. Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, ay u'allifu, aku mengarang, memulai karangan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mushtaqun minas sumuwi, nama ismi ini kita ketahuinya dengan menyebut nama Allah. Ismu ini mustaqun, diambil dari kalimat sumuwi, sama yasmu sumuwan, sama yasmu sumuwan. Maknanya apa? Wahwal al-uluwu, wahwa al-uluwu, artinya luhur, tinggi. Jadi kalau kita ngomong bismi bukan dengan menyebut, dengan keluhuran, dengan ketinggian. Siapa? Allah. Kita biasa dengan menyebut nama, padahal namanya. Di sini pengarang bilang ismu itu mushtaqun, diambil dari kata sumuhu, masdar. Apa fi'il madinya? Sama yasmu sumuwan. Apa maknanya? Al-ulubu, tinggi, dengan keluhurannya Allah. Itu bismillahi, dengan keluhurannya Allah. La minal wasmi, bukan diambil dari wasmi, bukan. Apa artinya wasmi? Wahwal alamah, tadi itu, yaitu artinya tanda, nama, dengan menyebut nama. Maknanya wasmi, padahal di situ diambil dari kata sumuwu atau sama yasmu. Wallahu, dan Allah itu alamun, satu nama, lizatil wajibil wujudi, untuk zat yang wajib adanya. Kalau kita mungkinul wujud, yang mungkin adanya, boleh ada, boleh kagak. Kalau kita, kalau Allah wajib adanya. Kalau anda tanya, ente kapan adanya? Nah, ente kapan adanya? Lahir dalam perut bukan ente dong. Kalau dibilang pas lahir, boleh disebut ada. Yang dibuat. Kalau Allah kan wajib adanya. Bapak Allah udah ada. Sampai nanti gak ada apa-apa, Allah tetap wajib adanya Allah. Kalau ente kapan adanya? Semenjak ada di ibu. Sebelum itu namanya tidak ada. Begitu ada di rahim ibu, namanya ada terus. Nanti bakal nggak ada nggak? Nah, kita mungkin wujud, mungkin adanya, boleh ada, boleh kan? Kagak. Kalau Allah nggak mungkin, wajib adanya. Wa asluhu, dan asalnya kalimat Allah itu adalah ilahun. Maknanya ilah Tuhan. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin, yaitu nama satu jenis bagi setiap yang disembah. Tuhan, ilah, asalnya ilah. Summa urifa bi al, kemudian dimakrifahkan dengan al-ilah, ditambahin alif lam jadi al-ilah. Wa huzifatil hamzah, dibuang hamzahnya. Hamzah alif itu di ilmu tajwid
kagak bisa berbaris. Alif waw, alif tuh nggak bisa berbaris. Yang berbaris siapa? Hamzah. Yang berbaris hamzah. Begitu hamzahnya dibuang, makanya ditasydid. Allah. Jadinya Allah. Summa stu'mila fil ma'bud. Kemudian digunakanlah lafaz Allah untuk fil ma'bud yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya. Wa huwal ismul a'zam indal aksar, yaitu nama zat yang paling agung indal aksar, di dalam kebanyakan pendapat ulama. Wala yusamma bihi ghairuhu, dan kagak boleh dinamain dengan Allah ghairuhu. Orang lain selain Allah nggak boleh, udah nggak boleh nama Allah, walau ta'annutan, walaupun orang fanatik. Ada nggak yang namanya Allah? Selain itu nggak boleh orang namain Allah, haram, walaupun dia fanatik. Walau ta'annutan, walaupun fanatik nggak boleh. Walam yusamma bihi ghairuh, dan tidak boleh dinamai dengan nama Allah oleh yang lainnya. Warrahmanur rahimu sifatani, warrahmanur rahimu sifatani bunyatani, bunyata lil mubalaghati min rahimah. Jadi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dua sifat yang dibangun dari kata rahimah. Warrahmanu ablagu minar rahim. Makna Rahman itu lebih sempurna daripada Ar-Rahim. Lianna ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Karena menambahkan bina itu lebih menunjukkan atas menambahkan makna. Kita nggak bahas masalah tauhid ini. Waliqaulihim rahmanad dunya wal akhirah wa rahimal akhirah. Dan perkataan para ulama, wahai Allah zat yang maha menyayang atau pemaha pemurah di dunia dan di akhirat. Kalau rahim itu di akhirat doang, kalau rahman di dunia dan akhirat. Terus alhamdulillahilladzi hadana aidallana li hadzal ta'lifi, dan segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk. Aidallana, hadana maknanya dallana, yang telah memberikan kepada kami petunjuk li hadzal ta'lif, kepada karangan ini. Ini kan pengarang yang ngomong nih. Pengarang mendapatkan bersyukur kepada Allah atas petunjuk bisa membuat ini kitab. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami tidak akan mendapatkan petunjuk semata-mata kalau tidak Allah yang beri petunjuk. Jikalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, ilaihi, untuk mengarang ini kitab. Walhamdu wal wasfu bil jamili. Alhamdu itu yaitu sifat yang keindahan, sifat bagi keindahan. Wassalatu, dan makna salatu, wahya minallahi rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zimi. Salatu adalah, yaitu salatu itu dari Allah, maknanya rahmat. Makanya kalau Allah sholli, ya Allah berilah rahmat. Salatu maknanya rahmat. Al-maqrunah, rahmat yang disertakan dengan ta'zim, keagungan. Wassalamu ay at-taslimu min kulli afatin. Salam itu maknanya kesejahteraan dari segala malapetaka, keselamatan dari segala afat malapetaka, dan keselamatan dari segala naqsin, kekurangan. Makanya kalau orang assalamualaikum jawab itu doa. Itu doa. Beri salam hukumnya apa? Jawab salam wajib. Beri salam sunnah, jawab salam wajib. Karena apa? Salam itu adalah keselamatan dari segala malapetaka dan dari segala kekurangan, rugi bagi yang tidak mau menjawab salam. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ala Sayyidina Muhammadin, untuk penghulu kami, junjungan kami Sayyidina Muhammad Rasulullah, yaitu utusan
Allah likafatis saqalaini al-jinni wal insi, untuk semua saqalain. Saqalain itu jin dan manusia. Rasul Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia ijma'an, sepakat seluruh ulama. Wa kadzal malaikatu, dan begitu juga diutus untuk para malaikat. Ala ma qalahu jam'un muhakkikuna, atas apa yang dikatakan oleh sekelompok ulama-ulama tahqiq. Jadi malaikat itu diutus untuk malaikat itu atas pendapat ulama-ulama tahqiq. Wa Muhammadun, dan nama Muhammad alamun, itu satu nama mankulun min ismil maf'ulil mudha'afi mawdu'un liman kasurat isaluhul hamidatu. Nama Muhammad itu adalah nama yang dinukil dari isim maf'ul yang ditad'if, dihantarkan bagi orang yang banyak sifat-sifat yang terpuji. Jadi kalau kita mau namain anak Muhammad, ajarin, karena itu satu nama yang diberikan untuk orang yang sifatnya banyakan terpuji. Ini kagak, nama Muhammad ada Matpeyang dipanggil, ada. Itu tuh yang bikin lakob kayak gitu dosa tuh, mutasil dosanya. Orang nama cakep-cakep, iya nggak boleh. Kan di sini serangin. Itu nama Muhammad adalah satu nama yang diberikan liman kasurat isoluhu alhamidah, bagi orang yang banyak kebaikannya, banyak pujinya, puji orang yang terpuji. Makanya kita mau namain anak Muhammad, ajarin agama, jangan sampai kagak diajarin. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dinamai dengan nama Muhammad, nabi kita dinamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin, itu dari Allah. Enggak ada sebelum Nabi Muhammad, enggak ada yang namanya Muhammad. Itu dari ilham dari Allah li jaddihi, untuk kakeknya. Jadi kakek nama siapa, nama kakeknya? Abdul Muttalib. War rasulu, dan rasul itu minal basyari, rasul itu dari manusia. Jadi rasul ada yang dari malaikat. Itu adalah wakil-wakil Allah yang ditugaskan untuk mengabdi kepada manusia. Nah, ada rasul dari manusia, tapi nggak ada rasul dari jin, nggak ada. Rasul nggak ada yang dari jin. Nah, di sini rasul yang dari manusia ini mesti zakarun, laki-laki, nggak boleh rasul perempuan. Rasul kudu laki, hurrun, merdeka, nggak boleh jadi budak. Contoh Luqmanul Hakim, namanya banyak di dalam Al-Qur'an. Harusnya seseorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, berarti kalau nggak nabi, rasul. Tapi kenapa Luqman Hakim nggak nabi, nggak rasul? Karena Luqman Hakim bekas budak. Rasul itu hurun, bukan apalagi bekas, enggak. Rasul semuanya orang-orang yang merdeka. Makanya Luqmanul Hakim nggak jadi rasul atau nabi, karena dia itu bekas budak. Uhiya ilaihi bisyar'in, rasul itu adalah laki-laki yang merdeka, yang diwahyukan kepadanya dengan syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Namanya rasul, dikasih wahyu buat disampaikan. Wa illam yakun lahu kitabun wala nasakhun, sekalipun enggak punya kitab, enggak punya redaksi. Tuh, kitab juga enggak punya kitab, tetap dipanggil rasul. Karena apa? Dikasih wahyu, disampaikan ke umatnya. Yusa alaihissalam, seperti Yusa itu rasul. Fa illam yu'mar bit tabligh fa nabiyyun, kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, itu namanya nabi, dikasih wahyu tapi enggak diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Nah, kalau rasul udah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. War rasul afu minan nabi ijma'an, dan rasul itu lebih afdal daripada nabi secara ijma'.
Wasahha khabarun, dan telah sahih khabar, inna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ini hadisnya, kabarnya sah bahwasanya jumlah nabi-nabi itu ada 124.000. Nabi itu ada 124.000. Wa in adadar rusuli salasumi'atin wa khamsata asyara, dan jumlah rasul ada 315. Jadi ada tuh dalam kitab yang lain. Kenapa bisa ketahuan 313? Jadi masalah keutamaan hari. Hari Sabtu diberikan kepada Nabi Musa ya, Nabi Musa. Hari Sabtu diberikan kepada Nabi Musa dan kepada 50 nabi yang bersama Nabi Musa. Hari-hari besarnya berarti Yahudi hari Sabtu. Hari Minggu diberikan kepada Nabi Isa beserta 50 nabi-nabi. Hari Senin diberikan kepada Nabi Muhammad beserta 63 para nabi yang lain, 50, Nabi Muhammad 63. Hari Selasa diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beserta 50 nabi-nabi. Hari Rabu diberikan kepada Nabi Yakub ya, beserta 50 nabi-nabi. Terus hari apa lagi belum? Kamis diberikan kepada Nabi Adam, siapa tuh? Lupa ada. Beserta 50 nabi. Udah ketahuan tuh 313. Nah, itu mereka semua nabi dan rasul. Tinggal hari apa yang nggak diberikan kepada nabi, yang nabi-nabi? Jumat. Hari Jumat nggak ada yang megang tuh. Karena kata Allah, Jumat itu punya aku, surga itu punya aku, kata Allah. Ada Muhammad, nah mana bagian umatku ya Rasulullah? Jumat aku berikan kepada umatmu. Alhamdulillah. Jadi Jumat punya kita. Karena nggak ada perintah sholat Jumat selain umatnya Nabi. Umat yang lain kagak ngelakuin sholat Jumat, nggak ada. Sholat Jumat itu belum ada di umat-umat yang lain. Sholat Jumat itu adanya di umat Nabi Muhammad. Padahal begitu, Ka'bah pertama kali yang bangun adalah Nabi Adam. Adam pengen begitu melihat di di Arsy, malaikat pada muter-muter. Nah, dia pengen dibuatin nanti di dunia. Maka begitu turun di dunia, dibikinin Ka'bah. Asal mulanya kata Allah, Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Waqalatil malaikah, malaikat ngomong, nah, Allah jadikan di muka bumi ini khalifah. Sedangkan ataj'alu, apakah engkau ingin menjadikan fiha, di dalam dunia ini, orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah, padahal belum ada orang pada saat itu. Tapi kok malaikat tahu? Apakah engkau ingin menjadikan ataj'alu fiha, apa seterusnya itu? Apakah engkau ingin menjadikan ya Allah di dalam muka bumi ini orang-orang yang bakal ngerusak, mayyasfikut, dan orang yang akan menumpahkan darah? Malaikat tahu dari mana? Malaikat dapat bocoran, tahu bahwasanya nanti yang jadi khalifah itu wujudnya akan dikasih hawa nafsu. Orang yang punya hawa nafsu pasti akan merusak. Kata malaikat udah tahu tuh. Padahal Allah dulu mau menjadikan di muka bumi ini khalifah. Walhasil marah Allah tuh, dikata begitu, marah. Jadi kata Allah, inni a'lamu ma la aku yang lebih tahu ketimbang ente. Aku yang lebih tahu. Makanya malaikat begitu Allah marah, dia tawaf 7 kali. Dosanya diampunin. Kata Allah, ya udah, ente aku perintahkan bangun satu rumah di muka bumi,
biar nanti umat atau keturunan daripada Nabi Adam, kalau dia aznaba berbuat dosa, dia tawaf di itu tempat, aku ampuni dosanya seperti yang kau ampuni dosanya. Dari dulu berarti udah dibangunin tuh Ka'bah. Ini kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad dapat sholat Jumat dan kemuliaan hari Jumat. Terusin. Wa ala alih, dan juga sholawat kepada keluarganya Nabi, ay aqaribihil mu'minin, kerabat-kerabatnya yang beriman, min Bani Hashimin wal Mutallibi, daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wakila, dan ada yang berpendapat hum kullu mu'minin, mereka adalah orang-orang yang beriman, ay fi maqamid du'a wa nahwihi, maksudnya pada kedudukan doa dan seumpamanya. Wakhtira li khabari dha'ifin fihi, dan dipilih daripada khabar yang, karena ada khabar yang dha'if fihi tentangnya. Wa jazama bihi an-Nawawi fi syarhi Muslimin, dan memastikannya dengan khabar itu adalah Imam Nawawi di dalam kitab syarah Muslim. Wa sahbihi, dan salat pada sahabatnya Nabi, wa huwa ismu jam'in li sahibin, sahbihi itu adalah nama isim jamak daripada sahibin. Mufradnya sahibin, jamaknya sahbih. Bi makna sahabi, dengan makna sahabi. Wa huwa, siapa itu sahabat? Man ijtama'a mu'minan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma ghairu mumayyiz. Yang namanya sahabat Nabi itulah orang yang berkumpul, yang beriman, berkumpul dengan Nabi SAW walaupun dia buta kagak lihat Nabi, dan walaupun dia masih tamyiz, belum balik. Ketika ada di zaman Nabi dan dia bertemu Nabi walaupun buta nggak ngelihat, tetap dia dibilang sahabat Nabi. Al-faizina biridallahi, orang-orang yang beruntung dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatun liman dzukira, sifat bagi orang-orang yang disebut. Wa ba'du, dan setelah itu ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukira, dan setelah apa yang telah terdahulu daripada bismillah dan hamdalah dan salawat dan salam atas yang telah disebut, fahada, maka ini al muallaful hadiru, karangan yang hadir zihnan di dalam hati, mukhtasarun, itu adalah kitab yang ringkas, qalla labzuhu, sedikit lafaznya, wa qasura ma'nahu, dan banyak makna, minal ikhtisar, diambil daripada ringkasan, fil fiqhi, di dalam ilmu masuk kita. Jadi kalau orang mau mempelajari satu disiplin ilmu, itu mesti digambarkan bagaimana atau digambarkan apa itu ilmu yang akan dipelajari. Biar apa? Biar tambah mendalam, bisa menghayati. Nah, di sini kita mau mempelajari ilmu fikih. Fikih huwa lughatan al-fahmu. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa maknanya paham. Maknanya paham. Jadi kalau kita simpulkan berarti ilmu yang telah dipahami daripada Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya ilmu fikih. Wa istilahan, secara agama, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillati hat-tafsiriyati. Fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum. Ini kita mempelajari hukum nih. Hukum syariat, hukum agama, yang mana hukum itu amaliyah, yang bakal dipraktekin. Al-muktasabu, hukum ini diambil min adillatiha, dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi ilmu fikih ilmu yang mempelajari hukum agama. Kita mempelajari hukum. Di dalam ilmu syariah ini, itu kalau mau dijabarin lagi dibagi dua. Ilmu agama taklifi, yang kedua ilmu agama wad'i. Jadi ilmu syariah taklifi, yang kita tahu ilmu taklifi apa? Ya hukum. Apa itu? Hukum cuma ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh,
mubah. Di dalam Islam cuma ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nggak ada lagi selain ini, nggak ada. Itu namanya ilmu syariat taklifi. Cuma 5. Kalau wad'i juklak dia, petunjuk pelaksanaan ilmu fikih. Sedangkan ilmu syariah ini 5, nggak lepas dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nggak lepas dari 5: wajib, haram, sunnah, makruh. Ini mesti tahu nih. Ilmu agama cuma segini doang dalam agama, ilmu hukum cuma 5. Selain ini nggak ada. Contoh misalnya tahlil, hukumnya apa tahlil? Tahlil. Orang bilang bid'ah. Berarti nggak kenal hukum. Ada nggak bid'ah di 5 ini? Nggak ada bid'ah di 5. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan. Nah kita makanya pahamin, kalau kita paham masalah hukum berarti cuma menurut Islam cuma 5, nggak ada lagi selain 5. Kalau dibilang bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu masih qoma, mahkum alaih, yang dihukumkan kepadanya. Masih qoma, bukan hukum. Bisa bid'ah wajib, bisa bid'ah haram, bisa bid'ah sunnah, bisa bid'ah makruh, bisa bid'ah mubah. Timbul pertanyaan, apakah yang bid'ah itu semuanya haram? Apakah yang bid'ah itu neraka? Nah kalau begini kacau nih. Nah kita mesti tahu istilah bid'ah apa bid'ah. Yang kagak ada di zaman Nabi, sesuatu yang enggak ada di zaman. Apakah sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi semuanya itu disebut haram? Dolar maknanya haram. Apakah sesuatu di zaman Nabi itu yang enggak ada di Nabi semuanya neraka? Saya mau tanya, Bang Ahmad waktu Nabi itu Bang Ahmad ada enggak? Hah? Ente waktu Nabi hidup, ente ada enggak? Enggak ada. Berarti semuanya enggak ada. Ini muka-muka bid'ah semuanya. Enggak begitu ngartiinnya. Enggak kacau kalau dibilang semua yang enggak ada di zaman Nabi bid'ah. Jadi enggak selamanya yang namanya bid'ah itu haram, enggak selamanya bid'ah itu neraka. Ada bid'ah hasanah. Itu tarawih 33 bid'ah hasanah. Jadi nggak begitu ngartiinnya. Jadi kita mesti tahu tuh definisi daripada ilmu fikih. Sunnah. Oh, ada pengikut sunnah. Mengikut sunnah. Nabi makan berapa jari? 3. Oh, anda ikut sunnah. Anda mesti makan juga 3 jari. Kasihan nanti diding makan sayur asam seminggu nggak kelar. Makan sayur asam pakai 3 jari seminggu kelar nggak? Iya kagak kelar, nggak begitu hukum, nggak begitu. Nabi makan pakai 3 jari. Kita semua makan pakai 3, begitu. Lihat Nabi makan 3 jari, makan apaan? Korma. Kalau makan kormanya begini namanya rakus. Masa ngambil kormanya begini kan? 3 jari. Nah, makanya kalau kita tanya ulama makan sayur asam pakai 3 jari apa gogo? Koko, ya gogo. Ya makan sayur asam di koko, jangan pakai 3. Nah Islam nggak begitu, jadi biar lunak. Apalagi kalau semua dibilang bid'ah. Ente tahu Al-Quran, ane pengikut sunnah, ane pokoknya yang ada di zaman Nabi. Silakan fadl, ente ziarah yang umrah ke Hudaybiyah. Di situ ada perpustakaan Al-Quran. Ente lihat Al-Quran zamannya Sayyidina Utsman, sahabat Nabi itu. Itu tulisannya kayak ular, nggak ada titik, kagak ada baris, nggak ada titik, nggak ada baris. Kalau ente mau ngikutin sunnah seperti yang ada di zamannya Nabi, silakan. Hilangin barisnya, hilangin titik. Tak, nggak ada titiknya 2 sama Nabi. Iya, nggak ada titiknya 2, nggak ada.
Jadi hilangin barisnya, hilangin titiknya. Arab gondrong aja susah, apalagi Arab gundul. Jadi nggak semuanya itu bid'ah. Dan sekarang kayak Quran sekarang bid'ah tuh. Nah, merah bak ketemu nun mati iklam ditandai zaman Nabi ada merah nggak? Nah, ada hijau, ada biru. Bid'ah kitab kita sekarang, ya nggak? Jadi nggak begitu. Terus udah mempelajari ilmu fikih, artinya kita mempelajari hukum, mempelajari hukum. Dan objeknya siapa untuk pembahasan ilmu fikih ini? Maksudnya orang yang dikenai dengan hukum. Itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatan orang yang dikerjakan oleh orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas dan berakal sehat. Jadi sebut objeknya kita orang yang melakukan ibadah berumur di atas 15 tahun ke atas. Kita ngambil 15 tahun namanya balik bil umri. 9 tahun gak ngimpi-ngimpi, 10 tahun gak ngimpi-ngimpi, 11 gak ngimpi, kan belum balik. 12 gak ngimpi, 13 gak ngimpi, 14 nggak ngimpi, 15 balik udah. Dia nggak ngimpi udah perempuan nggak haid udah balik. Namanya balik bil umri. Nah, sini orang yang dikenakan hukum ini orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas dan akalnya sehat. Kalau akalnya kurang bebas dari hukum. Makanya orang yang kagak sembahyang berarti mau bebas dari hukum, disebut yang bebas dari hukum orang yang tidak punya akal. Nah, sekarang pertanyaannya, ada umur 7 tahun. 7 tahun minum teh botol, capnya topi miring. Itu hukumnya apa tuh? Anak umur 7 tahun minum minuman keras. Hukumnya? Hah? Hukumnya? Nah, gimana haram? Tadi apa sih? Fi'lul mukallaf, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas, akalnya itu kena hukum. Nah, sekarang umur 7 tahun minum minuman keras, kena hukum nggak? Nah, gimana haram? Nggak kena hukum dia. Nggak kena hukum. Siapa yang kena hukum? Kalau bapaknya nyuruh, bapaknya kena. Kalau bapaknya nggak nyuruh, nggak kena. Bapaknya nggak. Nah, hukumnya apa dia? Nggak kena hukum. Jadi masih paham kan? Nggak kena hukum. Kenapa? Pekerjaannya dia disebut munkar. Pekerjaannya munkar. Munkar dosa nggak? Munkar dosa nggak? Kagak, belum tentu. Kalau maksiat udah pasti munkar. Munkar belum tentu kan gitu. Idza ra'a minkum munkaran, jika kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangan. Jadi munkar belum tentu dong. Bukti itu anak kecil mabok, pekerjaannya namanya pekerjaan mabok-mabokan. Dosa nggak tuh anak? Enggak. Dosa nggak tuh anak? Enggak. Pukul boleh nggak? Kagak. Makanya hukum kan mesti jelas. Umur 7 tahun tamyiz, ajarin sholat, jangan dipukul. Umur 10 tahun belum balik, ajarin sholat. Kalau nggak mau nah 10 tahun boleh dipukul. 7 tahun ya. Nah, hukum tuh. Terus manfaatnya mana? Manfaatnya mempelajari ilmu fikih. Manfaatnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjunjung tinggi dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itu manfaatnya tuh, manfaat mempelajari ilmu fikih. Bagaimana kita mau menjunjung tinggi perintah Allah kalau perintah Allah aja udah tahu? Bagaimana kita bisa malah menjauhkan larangan Allah kalau larangan Allah enggak tahu? Nah, di fikih ini kegunaan ilmu fikih
adalah menyiapkan atau mensodorkan segala perintah Allah dan segala larangan ada di dalam ilmu. Makanya ilmu fikih disebutnya ilmu halal haram. Kedua, ilmu fikih disebutnya ilmu syariah. 3 panggilan ilmu fikih. Nah, terus contohnya diri Nabi Muhammad itu, dirinya Nabi Muhammad sudah menghasilkan produk hukum. Nabi Muhammad nggak terlepas daripada Al-Quran. Bisa dikatakan Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Setiap tindak tanduk Nabi Muhammad itu namanya hukum. Namanya hukum. Contoh, pada saat itu Nabi Muhammad diberi hadiah makanan. Ada sahabat perutnya udah bukan keroncongan lagi, dangdutan perutnya. Nabi dikasih makanan, sahabat lupa, udah kelaparan. Tiba-tiba datang azan. Kata sahabat ya, dia sembahyang gitu. Padahal perutnya udah keroncongan. Nabi, tindak tanduknya Nabi itu semuanya Nabi tahu apa yang ada pada sahabatnya. Udah ente jangan mikirin sholat. Perut yang keluyuran itu makan aja dulu. Sholat waktunya panjang hukum. Kalau kita lapar bayang dulu, baru makan dulu, baru sholat. Itu namanya hukum. Terus belajar hukum. Apa namanya hukum? Ilmu fikih. Belajar ilmu fikih hukumnya apa? Hukum mempelajari ilmu fikih fardu ain. Fardu sholat, fardu ain. Wajib ada yang kifayah. Belajar ilmu fikih hukumnya fardu ain, wajib semuanya nih. Bagi siapa? Bagi orang yang telah mencapai umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Metodenya gimana cara pembelajaran ilmu fikih? Ya terserah, mau gimana aja boleh. Tapi yang ganjarannya paling tinggi, semua anggota badannya ikut ibadah. Maksudnya kayak di pondok-pondok. Apapun kita kalau ngaji, walaupun itu hukumnya wajib, metodenya yang paling tinggi ganjarannya semua anggota tubuhnya ibadah. Contoh, mata ngelihat kitab, kuping ngedengar, akal nampung apa yang didengerin. Nah, kan kadang-kadang begitu kita kuping kita menyerap ilmu ditampung sama akal ini kadang-kadang tidak menampung kalau tidak dibantu dengan catatan. Jadi semuanya bergerak. Mata lihat kitab, kuping mendengar, akal nampung, tulis, tangan juga ibadah. Yang disebut semuanya ibadah itu. Belajar kalau mau angkatnya tinggi, pahalanya tinggi, semua anggota tubuhnya bergerak ibadah. Jadi kitab bawa, jadi matanya lihat kitab, kupingnya dengar, bawa buku catatan dicatat. Nggak mungkin nih kita dengar dari tadi bisa nampung ke akal, enggak kalau nggak dibantu sama catatan. Kalau memang nggak bisa begitu, jiping lah, ngaji nguping, nggak bawa kitab nggak apa-apa, asal bawa catatan. Wah, anak udah bisa nyatet, mata udah kunang-kunang, tapi sama duit apa? Kalau nggak bisa begitu, paling rendah jider. Ngaji nyender ke engkong tuh. Ngajinya nyender. Makanya disebut ilmu fikih. Apa tadi maknanya fikih secara bahasa? Maknanya paham. Sesuai hadis, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan yang banyak buat dia, yufaqihu fiddin, Allah kasih fikih. Maknanya pemahaman. Allah kasih pemahaman. Kalau ente mau dapat kebaikan dari Allah, Allah kehendaki kebaikan, nanti ente dikasih pemahaman di dalam urusan agama. Dan di sini disebutkan termasuk fadilahnya mempelajari ilmu fikih, nanti mati membawa iman dan Islam. Yang disebut yufaqihu fiddin, matinya membawa iman dan Islam. Nah, bagus sih memang pelajari ilmu fikih. Makanya kemarin waktu mau ngaji tanya mau bahas apaan? Fikih kan jarang pengikutnya.
Ngantuk orang belajar fikih, ngantuk. Padahal fadilahnya majlisu fiqhin, sekali duduk di dalam mempelajari ilmu fikih, afdalu, itu lebih afdal min sab'ina majlisan min majalisiz zikr. Sekali duduk mempelajari ilmu fikih itu lebih afdal daripada duduk di 70 majelis zikir. Ente datang ke majelis zikir baca apa? Ya Allah la ilaha illallah, satu baru satu majelis, duduk lagi majelis zikir 70 tempat, masih kalah dengan sekali duduk di majelis. Siapa yang ngomong? Rasul. Majlisul fikhin, sekali duduk di majelis fikih mempelajari ilmu fikih, afdalu min sab'ina majlisan min majalisiz zikir. Itu lebih afdal daripada duduk di 70 majelis zikir, karena disinilah majelis yang membahas halal haram, wajib sunnah makruh mubah. Di majelis zikir nggak ada, majelis zikir nggak ada. Makanya ini adalah majelis yang mempelajari segala hukum, dan hukum ini mesti diamalin. Syar'iyyah al-amaliyah, hukum yang kudu di ente sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya ada hukumnya, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Hukumnya wajib, i'tidal hukum semua, dan kudu dipraktekin. Wah, aneh ahli thariqat, aqimis sholat li zikri, kan begitu orang sekarang. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi anda nggak perlu sembahyang, anda perlunya ingat nama Allah, nggak perlu sholat. Kan begitu orang sekarang. Yang penting begitu, li zikri, ingat nama Allah, nggak perlu sholat. Ente sholat ya masih rendah. Aneh selalu ingat Allah, kan begitu. Aqimis sholat, dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku udah ingat nama Allah, nggak perlu sholat. Ente masih rendah, yang sholat masih, berarti Rasul masih rendah. Nah, gila itu pada orang sekarang tuh. Di tempat mana banyak tuh itu. Jadi puasa pakai duit. Ada banyak, kita nggak tahu kan begitu. Makanya bagus mempelajari ilmu fikih. Makanya pengikut ilmu fikih sedikit. Kalau ilmu-ilmu yang lain banyak. Wallahu a'lam. Jadi belum masuk ke bab ya. Terus kalau diterangin panjang. Jadi sampai wastimdaduhu minal kutubi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Afdalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah wa karamih ya arhamar rahimin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina wa awjil kulla واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي
عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قصد الصحب الحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافق ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها Tadi yang sebut majelis fikih itu lebih afdol daripada 70 majelis zikir, bukan Rasul. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Yang bicara anaknya Sayyidina Umar, bukan Rasulullah. Ini ada